Azan? Hadir. Oka? Hadir. Rahman? Hadir. Dastian? Hadir. Suhaila? Hadir, Miss. Obino? Hadir, Miss. Fauzan? Hadir, Miss. Glenn? Hadir, Miss. Alex. Jadi kita sekarang mau belajar dasar desain grafis tentang teknik pengolahan gambar. Kemarin kan kita udah belajar tentang menggambar manual ya. Kalau sekarang kita mau belajar tentang mendigitalisasi gambar. Jadi dari manual ke digital. Kalian ada yang tahu nggak tentang teknik pengolahan gambar? Bravo. Nah, yang lain ada yang tahu? Alex? Glenn? Membuat gambar ya, betul. Ada April? Oke, jadi kalau secara singkat, teknik pengolahan gambar itu dia berfungsi untuk memanipulasi, memperbaiki, mengubah, dan menyempurnakan gambar. Jadi ketika kita mau mendigitalisasi gambar, kita akan melalui proses-proses ini. Nah, gimana tahapannya? Ada digitasi gambar. Yang pertama ada scanning. Kalian tahu scanning nggak? Scanning itu apa sih? Tahu. Hans? Kayak mengambil gambar gitu dari benda ini ke bentuk digital gitu. Ya betul. Tadi Fadil tahu. Jadi scanning itu sebenarnya dia proses pemindaian gambar ataupun dokumen manual. Jadi misalkan kalian seperti minggu lalu ya, kita punya gambar manual, kita gambar di kertas, kemudian saya mau pindahin digital ke komputer. Itu kalian nggak perlu gambar ulang dari nol lagi, kalian bisa di scan dulu gambarnya lalu dipindahkan menjadi digital. Tuh, dipindah gambarnya. Nah, di scanning itu ada beberapa jenis scannernya. Nama alatnya scanner ya. Jadi yang pertama itu ada flatbed scanner. Ada yang familiar nggak? Nggak? Belum pernah lihat? Ya, tapi kalau ini biasanya karena bentuknya agak lebih kecil, jadi biasanya di perkantoran ya. Nah, dia kayak namanya flat, yaitu bentuknya itu rata dan datar. Nah, jadi dia banyak di perkantoran. Kemudian untuk gambarnya sendiri dia cukup bagus, tapi masih ada yang lebih bagus lagi. Ada namanya drum scanner. Kalau ini mungkin di percetakan banyak ya. Di fotokopi. Ya betul. Di fotokopi itu banyak namanya drum scanner. Dia kalau drum scanner itu dia khasnya, jadi bentuk scannernya itu kayak tabung. Ketika dia men-scan itu dia agak ini loh, gunung gitu seperti tabung gitu. Terus kualitas gambarnya sendiri dia lebih detail, lebih jelas dan tajam. Ini kalau kalian jadi akhirnya mendesain, jadi desain grafis, desainer pakai ini bagus karena hasilnya lebih detail gambar kalian yang terlihat. Nah, ada lagi kalau ini dia sangat compact ya, dia bisa dibawa kemana-mana. Terus scan-nya tinggal pakai tangan kan, nggak usah alat lagi, nggak usah repot-repot. Dia pakai tangan bisa langsung. Terus bentuknya juga lebih kecil, jadi bisa dibawa kemana-mana. Ada lagi yang namanya portable scanner. Ini biasanya di rumah-rumah banyak nih. Kalau yang scannernya doang tanpa printer, dia ukurannya kecil, ringan, terus paling cocok buat kalau kalian kerja yang suka pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, ini bisa. Nah, untuk cara scanningnya, ada yang pernah scanning di rumah? Pakai alat atau yang pakai satu scanner yang nyatu sama printer? Pernah? Tapi saya tuh gak pernah gunain gitu, cuma lihat itu. Soalnya kalau saya pernah pakai scanning yang
ada di HP saya tuh ada yang scan gitu. Oh ya. Nah, tapi tahu ya familiar ya. Nah, buat cara scanningnya sendiri, dia itu pertama kalian bisa hubungin dulu scannernya ke laptop ataupun komputer. Jadi biasanya pakai kabel ya, atau ada yang modelan sekarang itu udah pakai Bluetooth. Jadi bisa dibuka dulu, kemudian ada inputnya. Kan biasa ya ada input, kemudian apa? Sebelum output Proses. ya ada proses dulu, kemudian baru Output. output. Nah, di scanning juga gitu. Kita butuh inputnya. Inputnya apa? Gambar manual yang sudah kita bikin di kertas, lalu kita masukin ke dalam scannernya. Kalau yang flat tadi tinggal ditaruh di atasnya, kemudian tutup. Terus ada lagi kalau misalkan yang handy, kalian tinggal scan pakai tangan sepanjang si kertasnya itu, lalu kalian tinggal klik tombol scan. Nah, setelah itu sebenarnya kalau misalkan scanner, dia beberapa ada yang aplikasi bawaan ya, software bawaan. Itu bisa di kontak langsung, atau kita bisa pakai software namanya Paint yang bawaan dari komputer biasanya. Nah, di Paint itu kalian bisa buka dan pilih bagian from scanner per kamera. Lalu setelah itu diproses, kita tunggu dulu hasilnya. Setelah itu baru gambarnya keluar, outputnya. Kita dapat gambar digitalnya ada di sana, dan kita bisa save tergantung format yang mau kita mau. Kemudian kalau misalkan ibu saya nggak punya alatnya, ribet, kalau misalkan harus ke fotokopian, kita sekarang kalau di era sekarang kita bisa pakai HP, bisa pakai kamera. Waktu zaman COVID kalian kan harus online ya. Iya. Gimana caranya kalian ngasih tahu ibu saya udah selesai tugasnya gitu? Kalau bukan lewat ini ya, lewat manual ya, tugas-tugas manual kalian, itu gimana caranya kalian? Foto. Foto, ya foto. Nah, kan waktu zaman COVID itu terkenal ada namanya aplikasi scanner ya, yang warna biru kalau nggak salah. Dia aplikasi aplikasi downloadan itu. Jadi kalau misalkan pakai HP supaya lebih jelas, karena ada beberapa ibu saya kameranya kurang bagus, kamera saya kena habis jatuh, jadi kameranya agak burem, agak retak. Itu bisa pakai aplikasi dari Play Store itu atau dari Apple Store ya, bisa download namanya scanner. Nah, ada lagi kalau sekarang karena kita udah masuk ke era yang lebih modern, lebih canggih lagi. Sekarang lagi hits, nah ada AI. Kalian tahu AI? Tahu. Tahu. Ada yang pernah pakai? Pernah. Nah, kan buat apa pakai AI? Kalau saya sih buat bikin game gitu, terus selesai tugas sama lainnya gitu. Glenn, Sering jawaban. cari jawaban pakai apa? Cari GPT ya? Jadi gitu. GPT. Terus ada lagi? Nah, soalnya buat apa? Buat informasi-informasi yang belum tahu terus jadi alat. Ya, ada lagi? Dokumen. Nah, di sini AI juga udah bisa buat scanning. Jadi ada aplikasi bawaannya Adobe, namanya Adobe Scan. Dia berbasis AI. Nah, keunggulannya dia bisa terintegrasi langsung ke aplikasi Adobe lainnya. Yang aplikasi Adobe yang kalian tahu apa? Photoshop. Photoshop, kemudian Illustration. ya, terus apa lagi ya? Acrobat. Ya, benar. Nah, kalau Adobe Scan dia kalau di bidang kita di multimedia atau desain grafis
JPG dan PNG. Ya, betul. Bedanya apa, Hans? Kalau PNG itu kayak ada kalau misalnya background itu biasanya itu password. Kalau JPG itu kalau JPG nggak bisa tambah gitu. Ya, betul. Jadi kalau misalkan kalian butuh gambar yang backgroundnya transparan, biasanya kita pakainya PNG. Ya, benar, Hans? Kalau yang JPG itu biasanya backgroundnya nggak akan terhapus otomatis. Nah, selain itu ada banyak, ada lagi, ada JPG, ada GIF, ada PNG, ada TIFF, kemudian untuk vektor. Jenis format gambar vektornya ada PDF, IPS, ada IF. Paling sering kalau yang vektor kita tahu PDF ya. Ya. Nah, kalau vektor itu biasanya format gambarnya dia lebih bagus, jadi nggak lebih pecah. Makanya kalau PDF biasanya kalau misalkan kalian ingin gambar atau mau pindahin, mau upload, biasanya orang lebih prefer PDF ya, biar lebih gambarnya nggak rusak gitu. Tapi kalau misalkan kalian ada aplikasi lain, itu mereka biasanya suka punya format yang beda-beda masing-masing. Itu bisa disesuaikan saja. Setelah scanning apakah sudah selesai? Belum. Masih ada prosesnya buat digitasi gambar. Kenapa? Karena setelah digitasi itu, setelah kalian scan, kalian masih butuh beberapa tahapan supaya gambarnya bisa lebih bagus, kualitasnya juga lebih oke. Kalau untuk digital, salah satunya itu ada tracing. Ada yang pernah tracing? Tracing gambar? Belum? Alex, pernah? Tapi kalau tracing itu kayak apa sih namanya itu? Kayak nggak boleh gitu kalau di dunia digital. Nah, ada bedanya sebenarnya. Ada yang boleh, ada yang enggak. Kenapa? Kalau misalkan gambar kalian tracing sebenarnya nggak apa-apa. Kalau misalkan ternyata kalian tracingnya gambar orang lain, itu jatuhnya bahkan ya. Jadi kalau misalkan di digitasi ini, misalkan kalian udah menggambar manual kayak yang kemarin, itu kan gambar kalian sendiri ya. Kemudian kalian mau bikin jadi digital supaya lebih mudah, itu sebenarnya boleh pakai tracing. Kalian foto, scanning, nanti setelah itu kalian tracing. Tracing itu kalau misalkan penjelasannya itu proses menjiplak, tapi bukan menjiplak yang plagiat ya, menjiplak karya kalian sendiri, karya manual kalian. Kemudian atau menelusuri orang gambar menjadi gambar digital. Nah, tujuannya itu supaya gambarnya sendiri nggak terdistorsi, kemudian lebih jelas sama lebih rapi. Kalau pengalaman saya dulu ketika masih kuliah itu kita sering pakai manual dulu di kertasnya bisa sampai A1, A0, kemudian harus ternyata dosennya minta untuk digitalisasi. Nah itu akhirnya kita harus pressing denahnya biasanya, karena saya desain interior jadi kadang ada arsiteknya yang ngasih denah, lalu kita harus pressing dulu si denahnya, itu di scanning, habis itu baru pindah ke aplikasi. Nah, untuk jenis pressingnya sendiri ada manual sama otomatis, sering tahu nggak bedanya? Tahu? Jadi kalau manual itu dia kalian benar-benar kayak bikin karyanya lagi, tinggal ngikutin aja gambar yang udah ada di manual terus diikutin ulang. Kalau misalkan otomatis dia itu pakai aplikasi atau fitur lain yang semacam AI ya biasanya ya. Jadi kalian bisa ada di Photoshop, ada kalau nggak salah itu nanti dia tracer, namanya tracer gambar atau tracer apa itu, dia auto kalian udah menggaris sendiri si gambarnya, kemudian udah tinggal siap kalian gambar ulang, bisa diulang secara digital seperti itu. Nah, bisa nggak sih sebenarnya proses digitasi ini dibuat
buat lebih cepat, lebih efisien. Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak? Bisa Bisa, gimana? kasih itu Kenapa? pakai aplikasi AI itu. Ya, betul. Dan bisa nggak? Bisa. Ada yang tahu pakai apa? Kira-kira? AI-nya, kalau tahu. Belum tahu? Jadi benar ya, pakai AI itu dia ada fitur yang bisa membuat digitasinya lebih cepat. Sebelumnya kan saya mention ya, apa yang sebelumnya saya mention? Adobe Scan. Itu aja udah mempermudah sebenarnya. Ntar ada lagi yang pressing otomatisnya, dia biasanya berbasis AI juga, itu sudah tambah mempermudah. Seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita praktek lagi? Kalau yang beda terus di atasnya ada scanner itu disebut apa? Bagaimana? Yang di kan beritanya kan di atasnya scannernya itu disebut apa? Kalau gabung Oh, kalau gabungan itu ya, gabungan scan sama printer ya. ya. Biasanya sebenarnya itu printer, tapi dia ada fitur tambahannya. Nah, untuk cari tahu, kita coba. Jadi tadi kan nanya kan ya tentang printer yang ada bawaan scannernya ya. Iya. Nah, ini saya nanya sama apa ini? AI ChatGPT. Ya, betul, sama ChatGPT. Saya nanya, ini kalau saya nanya atau saya beri perintah namanya apa? Ada yang tahu nggak? Prompt. Ya, betul, prompt. Jadi saya ngasih pertanyaan atau promptnya apa nama jenis mesin printer yang memiliki scanner? Betul, namanya all-in-one printer atau HIO. All-in-one. Nah, ini dia biasanya bisa scanning, bisa copy ya. Copy sama fax juga ada bisa ya. Ada beberapa. Kemudian ada kalau itu kan ada yang eject, ada yang laser ya. Punya kan siapa? Apa sih? Di rumah. Kalau nggak salah injek. Eject. Nah, ya seperti itu. Nah, ini namanya ChatGPT. Kalian kan udah familiar ya. Itu bisa nih kalau misalkan mau cari tahu atau mau misalkan kalian kepo sesuatu, sebenarnya bisa. Tapi ingat, kalian harus hati-hati pakainya ya. Jangan masukin data pribadi ke AI ya. Soalnya nanti
kalian. Ini kan gambarnya yang tadi. Kemudian saya mau warnain di bawahnya di sini. Kalian bisa minta mau diwarnain seperti apa. Nah, ini saya minta color the first book with green, second one with blue, and the last one with red. Kita coba lihat ya, apakah akurat atau enggak. Ini hasilnya setelah di AI. Nah, tadi saya minta ada yang green nih, nggak ada yang greennya, tapi dia taruh greennya di daun. Kemudian bukunya benar biru, ada yang merahnya juga benar, yang hijaunya yang kurang ya. Nah, itu kalian sebenarnya bisa nanti perbaiki lagi, di regenerate lagi. Ini sudah di save, jadinya seperti ini. Kemudian jadi misalkan setelah kalian udah generate warna, terus saya mau dibikin 3D, bisa nggak sih Bu? Bisa, kita pakai AI bisa. Ini saya punya gambar, kemudian saya generate pakai aplikasi namanya Tripo 3D. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Hasilnya kalian bisa bikin 3D dari gambar 2 dimensi, bantu bikin mock-up buat 3D-nya sebetulnya. Ada fiturnya yang dia cuma memperlihatkan bagian-bagian untuk 3D-nya yang kayak misalnya kalian mau 3D printing, nah yang udah di generate tapi belum ada tekstur sama warnanya, itu masih polosan banget nih. Ininya highlight. Nah, sekarang lagi ditambahin generate si teksturnya. Sekian kelas dari saya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.